insyaallah akan kita dapatkan di dalam perkumpulan ini ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur juga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nurul Hijrah, bertepatan dengan bulan Muharram yang ditetapkan sebagai awal daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya hijrah sehingga kita dapat berpindah dari gelapnya pikiran kepada pikiran yang terang, dari sempitnya hidup kepada kelapangan hidup. Dari kita yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang sesat, kita dihijrahkan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita yang ditetapkan sebagai orang-orang yang celaka, dihijrahkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam, yakni kitab yang menjelaskan tentang syarah daripada nazam Aqidatul Awam, pelajaran yang berkaitan dengan akidah yang sama-sama kita sudah mengetahui bahwasannya apa yang dipelajari di dalam akidah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua yang berkaitan dengan kenabian. Yang ketiga yang berkaitan dengan alam ghaib. Inilah tiga hal pokok yang dipelajari di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu ma'rifah atau ilmu kalam. Ini yang dipelajari di dalamnya. Yang juga dipelajari di dalamnya daripada bagian yang berkaitan dengan ketuhanan adalah mengkaji sifat 20 atau sifat 50, yakni sifat Allah dan sifat Rasulnya yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Maka kesemua itu adalah bagian daripada pelajaran ilmu tauhid atau ilmu akidah. Alhamdulillah, sudah mungkin 2 tahun atau mungkin lebih kita mengkaji daripada kitab Jala'ul Afham ini sampai kita pada penghujung yang terakhir daripada kitab ini, yakni membahas hal-hal yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita terangkan pada pertemuan bulan yang lalu akan pasal yang ke-7 yang membahas tentang kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana harus diiktikadi oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iktikadnya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang lain. Adapun makna daripada ayat Al-Quran yang sering kita baca, yakni amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ay makna la nufarriqu, makna bahwasanya kami tidak membeda-bedakan daripada rasul-rasul tersebut adalah maknanya mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian yang lainnya. Bukan di dalam hal yang nama menyangkut daripada derajat, tidak. Maka harus ada di dalam akidah kita, di dalam iktikad kita, bagi orang-orang yang mukallaf, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling agung dibandingkan utusan Allah yang lain. Kalau ada yang mengatakan Nabi sama saja dengan Nabi yang lain, maka hal ini akan dapat mengakibatkan kekufuran pada diri seseorang. Hati-hati. Termasuk
daripada mengimani akan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita imani ada 4 kitab yang Allah turunkan. Dan namun yang wajib kita imani, yang wajib untuk kita i'tikadi, di antara semua kitab itu yang ada saat ini yang paling benar hanya Al-Quran saja. Yang lainnya sudah dirubah-rubah, sudah ditambah-tambah. Ini yang harus ada di dalam i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang beriktikad bahwasanya semua kitab saat ini sama saja, maka hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi kufur. Wal iyadu billah. Kenapa? Karena di antara i'tikad, keyakinan, keimanan dan kekufuran itu hanya berbeda setipis kulit bawang pemisahnya. Pemisahnya setipis kulit bawang. Jika kita tidak beriman, maka kita akan jatuh kepada kekafiran. Begitulah ma'asyiral hadirin, daripada apa yang harus kita pahami, yang harus kita yakini di dalam i'tikad kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan akan dalil-dalilnya yang menerangkan daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya ana qaidul mursalin wala fakhar. Aku adalah pemimpin daripada seluruh utusan Allah dan aku tidak sombong. Di dalam redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam nanti di hari kiamat dan aku tidak sombong. Ya, Nabi bangga dengan beliau sebagai pemimpin seluruh anak Adam. Bahkan tidak sampai di situ saja. Wa biyadi liwa'il hamad wala fakhar. Di tanganku lah nanti daripada liwa'il hamad, bendera panji Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berada di bawah pancinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min nabiyyin yauma idzin ada baman sudahu. Siapapun di hari itu, termasuk Nabi Adam dan yang lainnya, illa tahta liwa'i, melainkan mereka semua berada di bawah panciku. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ana awalu syafi'in wa musyaffa'in wa la fakhar. Dan aku adalah orang yang pertama sekali yang akan memberikan syafaat dan aku tidak sombong. Kedengarannya macam sombong, ya kan? Kalau kita ngomong begini ini sombong kalau kita, ya. Tapi Nabi, hasya wa kalla, tak mungkin ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat sombong, mustahil. Nah, maka dikatakan oleh ulama, kenapa Nabi ucapkan ini? Nabi tahaddusan bin nikmah. Jadi nyebutkan nikmat-nikmat Allah itu boleh. Nah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun atas nikmat-nikmat yang kau terima daripada Allah Subhanahu wa taala, kau sebut-sebutlah. Nyebutnya itu di dalam rangka tahaddusan bin nikmah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sombong. Sombong itu di dalam hati, tanya hati kita. Waktu kita nyebutkan itu, tanya hati kita, apa niat kita, apa tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk berbangga, maka ini namanya sombong. Tapi kalau niat kita sekedar untuk tahaddus saja menyebut nikmat Allah, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, hadis ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya ini hadisun hasan, ini hadisnya hasan. Maka berdasarkan hadis inilah kita, ya, di dalam pengucapan kita, penyebutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kemuliaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam membedakannya kita antara menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebut orang lain, maka kita menyebutkan
di awal daripada penyebutan kita akan Nabi Muhammad SAW dengan menambahkan kata Sayyid, tuannya kita, Sayyiduna Muhammad. Ini adalah min babil adab, adab kita kepada Rasulullah. Jadi ini bukan bid'ah, ini bukan bid'ah. Nabi sendiri menyebut dirinya, ana sayyidi waladi Adam wala fakhar. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil, ini dalil apa? Ini hadis Nabi, Nabi ucapkan. Maka Nabi saja menyebut dirinya sayyid, maka pantaslah kita ketika menyebut nama Nabi Muhammad dengan menambahkan Sayyiduna Muhammad. Untuk membedakan antara Muhammad yang lagi ngomong sekarang ini, ya, ini Muhammad yang lagi ngomong sekarang ini dengan Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita, ya Allah, kurang adab sama Nabi. Ya, nyebut Nabi Muhammad saja, berkata Muhammad, soal adab. Tak punya akhlak sama Nabi. Maka para ulama mengatakan, lantas kalau kita mengucapkan Nabi Muhammad di luar salat dengan menggunakan Sayyiduna Muhammad, bagaimana dengan di dalam salat? Maka ulama ahli sunnah wal jamaah daripada mayoritas di dalam mazhab Syafi'i termasuk Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya menyebutkan Sayyiduna Muhammad baik di luar salat ataupun di dalam salat, jika tujuannya adalah di dalam rangka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut dianjurkan. Ya, bukan bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya, muka ente bid'ah, muka bid'ah tak ada zaman Nabi. Nah, tak ada jumpa Nabi. Nah, dikit-dikit. Nah, maka jangan dikit-dikit, jangan bid'ah. Ini belajar biar paham. Ya, belajar biar paham. Ini giliran ustaz lain ngajar tak mau datang. Giliran ustaz dia ngajar dia datang. Bondok-bondok. Nah, akhirnya ilmu itu hanya itu saja yang diterima. Tak berkembang, jumut ya di dalam pemahaman. Nah, kalau sudah jumut di dalam pemahaman, maka sempit dia punya cara pandang. Ya, dia hanya memandang diri dia saja, ya, yang paling benar, yang lain salah. Ini tidak dibenarkan di dalam agama kita, ma'asyiral hadirin. Ya, maka belajar ini mesti luas. Ya, baru ngaji satu dua hadis kita nyalakan yang lain. Ini gawat model begini. Baru hafal satu hadis, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lantas naik mimbar semua salah. Ini salah, ini tak ada zaman Nabi. Ini tak ada zaman Nabi. Seakan-akan dia hidup dari zaman Nabi, seakan-akan dia bertetangga sama Nabi. Kita yang keturunan Nabi saja tak berani begitu. Ya, kami yang keturunan Nabi saja tak berani begitu. Tak berani kami mengklaim kami ini yang paling tahu soal Nabi. Tidak. Tapi kami berusaha untuk mengenal datuk kami, untuk mengikuti jalan daripada kakek kami tersebut. Tapi kami tidak juga berbangga. Hanya sekedar tahaddusan bin ni'mah. Alhamdulillah bahwa kami memiliki hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, malam ini anak sedikit menambahkan keterangan dari kitab Nurul Dhalam, karya daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau adalah ulama dari Nusantara, dari Banten, Betawi. Ya. Apa kata beliau di dalam mensyarahi nazam yang berbunyi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatun wa fadla. Ayyajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
arsalahu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Wa qad arsalahu Allah Ta'ala ila jami'il mukallaf min al-thaqalain ayil insi wal jinni ijma'an mahduman min ad-dini bil-daruri. Bil-darura wa yakfur jahaduhu wa kharaja bil-thaqalain al-malaikah. Kata beliau, wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Apa mukallaf nih? Akil, terus balik, terus apa lagi? Akil, balik, ya Muslim, Islam, akil, balik, ini mukallaf. Yang tidak Islam tidak mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan tanggung jawab, yakni tanggung jawab secara syariat. Itu namanya mukallaf. Maka kata beliau, wajib bagi tiap orang yang mukallaf itu dia mengiktikadi bahwasanya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dikatakan alam ini? Maka di sini dikatakan bahwasanya alam di sini adalah as-thaqalain, yakni bagi bangsa jin dan manusia. Makluman minad-din bil-darurah. Maka ini sudah dipahami di dalam agama. Siapa orang yang menolaknya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu cuma diutus untuk bangsa Arab saja, kafir, kufur. Hati-hati, ya. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi orang Arab, kafir. Nah, ada nggak yang model begitu? Sekarang ini ada nggak? Ada. Ngakunya Muslim. Bahkan syariat Nabi kadang-kadang dia katakan, ini syariat buat orang Arab. Kafir, kufur, kafir. Jadi tak bisa kita ini sembarangan ngomong. Terkadang dilalahnya itu kita ini suka ikut-ikutan, ya, ngikut. Ini gawat kalau main ngikut ini. Ngerti nggak ikut-ikutan? Paham nggak ikut-ikutan? Nah, maka sebelum kita ikut ma'asyiral hadirin, hendaknya kita paham dulu, ya. Sebelum ngomong, pikir dulu. Sebelum berbuat, belajar dulu, ya. Sebelum ngomong, pikir dulu. Tafakkar qabla takallum. Berpikir sebelum ngomong. Ta'allam qabla ta'ammal. Belajar sebelum beramal. Ini penting buat kita, ya, supaya kita tidak salah jalan. Baik. Bagaimana? Apakah Nabi ini juga diutus sebagai malaikat? Maka di sini dikatakan oleh beliau berbeda. Bitaqala al-malaikah fa innahu lam yursal ilaihim. Kata Imam Nawawi, Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Ini pendapat pertama. Nanti kita akan jumpai pendapat yang lain. Lam yursal ilaihim irsal at-taklif bal irsal ilaihim wa ila ghairihim min sa'il hayawanat wa jamadat irsal at-tashrif. Jadi ada dua macam, bahkan ada tiga macam nanti pendapatnya, bahwa Nabi SAW diutus kepada as-thaqalain, yakni manusia dan jin, adalah pengutusan at-taklif untuk mengajarkan syariat, mengajarkan kewajiban, mengajarkan yang dilarang. Ini namanya taklif. Adapun dikatakan tadi bahwa
Nabi tidak diutus kepada malaikat dengan pengutusan yang taklif. Kenapa? Karena Nabi itu diutus juga bagi para malaikat, juga bagi hewan, juga bagi tumbuh-tumbuhan, juga bagi al-jamadat. Apa? Batu, gunung, tanah. Nabi diutus rahmatan lil alamin. Al-alam adalah kullu ma siwa. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Batu, pasir, pohon, hewan. Tapi Nabi diutus kepada mereka ini bukan ditaklif, bukan untuk membebankan mereka. Harimau nanti sholat ya. Tak, harimau tak sholat. Pohon tak sholat. Maka at-taklif adalah beban bagi siapa? Bagi manusia. Nabi perintahkan manusia untuk sholat, puasa, zakat, haji, ya, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seluruh alam. Nah, bagi alam yang selain daripada manusia dan jin, diutusnya Nabi SAW adalah utusan yang maknanya adalah lit-tashrif. Apa at-tashrif? Pemuliaan. Batu berasa mulia dengan diutusnya Nabi SAW. Pohon merasa mulia dengan diutusnya Nabi SAW. Ayat mereka dimuliakan dengan Rasul SAW. Dengan diutusnya Nabi SAW, maka mereka semua merasakan kemuliaan. Bahkan hewan sekalipun mereka merasa dimuliakan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Buktinya apa? Buktinya lihat bagaimana ketika Nabi SAW diriwayatkan, Nabi SAW kalau mau buang air, Nabi menjauh dari pandangan manusia. Ya, ini enggak kita ini sebagian. Kalau sudah kebelet, kencing pinggir jalan, di belakang mobilnya itu lah. Nah, ini tak berakhlak kita. Ya, agak menjauh dari pandangan manusia. Kita ini bukan sapi, bukan kucing. Kita ini manusia, ada akhlak, ada adab. Maka kalau kita mau kencing, ya menjauh dari pandangan. Jangan di pinggir jalan, orang lewat melintas di situ melihat kita. Hati-hati yang begitu ya. Nah, itu termasuk, sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Apalagi sampai auratnya terlihat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Namun ijma ulama ya yang melakukan perbuatan itu adalah dosa kecil. Tapi jika itu dilakukan terus-menerus, maka itu menjadi dosa besar. Nabi ketika mau buang air, Nabi menyingkir. Ketika Nabi melewati pohon, melewati batu, pohon mengucap salam dengan Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Batu mengucap salam dengan Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, makanya kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi. Ketika kita perintahkan sallu ala Nabi Muhammad, bersalawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad, maka ucapkan Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan pelit, ya. Keluarkan suara kita, ucap salawat itu pakai suara. Ya, jangan pelit. Ya, mudah-mudahan keluar dari majelis ini lisan kita biasa baca salawat pada Nabi. Keluar dari majelis ini kalau mendengar nama Nabi disebut, sontak, spontan langsung lisan kita mengucapkan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi lewat, batu ngasih salam, pohon ngasih salam. Bagaimana kita mendengar kisah tentang pohon bekas pohon kurma atau pelepah kurma yang menjadi sandaran khutbahnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dibuatkan oleh para sahabat mimbar yang baru, maka mimbar yang lama ini diletakkan di
sebelah mimbar yang baru. Ketika Nabi SAW bersandar pada mimbar yang baru tersebut, di tengah-tengah khutbahnya Nabi SAW mendengarkan suara tangisan seorang anak yang merintih, yang menginginkan susu untuk disusui daripada ibunya, menangis, melengek-lengek. Semua sahabat mendengarkan daripada tangisan tersebut. Maka ketika dilihat ternyata tangisan itu berasal daripada mimbar bekas, mimbar lama Nabi SAW. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa sudah tidak dimuliakan dengan tidak disandari oleh Nabi SAW. Betapa dia merasa mulia karena digunakan, disandari oleh Rasulullah SAW. Menangis sampai Nabi SAW turun dari mimbarnya. Nabi peluk ini mimbar yang lama. Baru dia terhenti daripada tangisannya. Lantas Nabi tawarkan, apakah kau ingin menjadi mimbarku di dunia atau kau akan menjadi pohon nanti di surga? Maka ini mimbar memilih untuk menjadi pohon nanti di surga yang buahnya akan dimakan oleh penduduk surga. Betapa pohon saja mengenal Nabi Muhammad SAW. Betapa mimbar saja mengenal Rasul SAW. Dinding ini, batu ini, kipas ini, lampu ini, semua mereka ini mengenal akan Nabi Muhammad SAW. Maka rugi kita yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi Muhammad. Begitupun kita juga mendengar bagaimana kisah seekor onta yang mengamuk dikarenakan dia diberikan beban yang berat oleh tuannya daripada salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika ini onta mengamuk dilaporkan kepada Nabi SAW. Onta pun kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang, ini onta langsung menundukkan pandangannya, mendekatkan mukanya, wajahnya ke telinga Nabi SAW. Lantas memberitahukan kepada Nabi SAW akan keadaannya tersebut. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat yang memiliki onta ini, kenapa engkau bertani ini onta dengan pekerjaan yang berat? Maka semenjak itu sahabat tersebut mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, mulai hari ini aku bebaskan onta ini daripada pekerjaan. Dia cukup makan dan minum saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kemuliaan didapatkan oleh seekor onta. Bagaimana dengan kita, masyarul hadirin? Apakah kita tidak merasa mulia? Kita mengikuti agama Rasulullah SAW, agama Nabi Muhammad SAW. Bersambung kita punya hati dengan Nabi Muhammad SAW melalui salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Maka bangga kita ini karena ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Maka ini batu merasa mulia, pohon merasa mulia. Ini namanya irsadat tashrif, pengutusan at-tashrif, untuk memuliakan, bukan litaklif, bukan untuk membebani. Anak ini lupa bawa kacamata. Sekarang sudah mulai mungkin kacamata baca. وجمدت إرسال التشريف لأن طاعتهم جبلية لا تكلفون بها. Jadi termasuk malaikat itu merasa mulia dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, maka Nabi tidak diutus kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu taatnya itu sudah menjadi dasarnya, sudah jibillah. Apa jibillah ini? Bawaannya. Para malaikat itu layak ya'sunallah. Malaikat tidak ada yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak ada. Sebagian malaikat Allah ciptakan dari awal dia diciptakan sampai nanti hari kiamat dia berdiri saja. Ada yang diciptakan oleh Allah dari
dari awal penciptaannya sampai nanti hari kiamat rukuk saja. Ada yang diciptakan Allah dari awal penciptaannya sampai nanti hari kiamat sujud saja. Itulah kerja malaikat. Dan itu sudah bawaannya begitu. Sehingga ya tidak diutuslah Nabi kepada para malaikat. Kau ngapain lagi? Yang perlu diutus itu kita nih, ya, yang memiliki nafsu. Malaikat tak punya nafsu, kita punya nafsu. Kita nih sering kalah dengan nafsunya kita. Nafsu tidur kita mengalahkan panggilan sholat subuh. Ya, nafsu kita akan dunia mengalahkan panggilan akan sholat asar. Oh, hasil kita nih yang mesti memang diingatkan. Maka Allah utuslah daripada para nabi, para rasul terutamanya, agar apa? Agar kelak ketika kita berada di persidangan akhirat, maka kita sudah tidak dapat lagi mengajukan daripada alasan-alasan. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus daripada para rasul. Tidak sampai di situ saja. Setelah para nabi dan rasul itu wafat, maka tetap ini estafet peringatan dilanjutkan oleh para penerusnya. Siapa mereka? Mereka adalah al-ulama warathatul anbiya. Mereka itulah para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Mereka menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak ada pencampuran di antara keduanya. Yang hak sampaikan, walau kana murran, qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar, sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Dibenci orang, difitnah orang, dikriminalisasi orang, bahkan mungkin saja sampai di penjara, mungkin saja sampai dibunuh. Di dalam dia menyampaikan yang hak. Namun di dalam penyampaian itu juga kita harus melihat daripada aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan bersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang menyebabkan mereka lari. Ya. Nah, maka kalau kaidah-kaidah ini sudah dilaksanakan, maka dakwahnya masih juga dimusuhi, maka berarti itu tanda dakwah yang dilakukannya adalah benar. Tapi kalau akhlaknya tidak benar, penyampaiannya tidak benar, caranya tidak benar, kalimat yang digunakan tidak tepat, menuduh saudara seimannya kafir, menuduh saudara seimannya ahli bid'ah, menuduh saudara seimannya salah, maka ini berarti metodenya salah. Kalau dimusuhi, jangan kau merasa benar. Metode yang kau gunakan tidak menggunakan metode Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau kau di sini ditolak, di sana ditolak. Adapun orang yang ikut kepada engkau adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang tidak mendalam di dalam urusan agama ini, yang hanya belajar melalui televisi, nongkrong di depan televisi, keluar dari rumahnya menjadi mufti dadakan. Banyak model itu sekarang nih. Ngaji jarang, taklim tak benar, batang itu tak kelihatan. Nonton televisi di rumah, keluar langsung jadi mufti. Kita nih ngaji dah puluhan tahun, tak juga jadi mufti. Ini baru ngaji dari TV, keluar jadi mufti. Ya, gampang sekali nyalakan saudaranya. Tapi sampai urusan yang sifatnya sunnah dijadikan seakan-akan wajib karena ketidakpahamannya di dalam urusan syariat. Kalau sudah orang bodoh berbicara tentang agama, maka akan rusak agama ini. Tak bisa sembarangan ngomong soal agama ini. Ada aturan yang harus diikuti. Kalau masing-masing orang berbicara tentang agama, maka rusak tatanan beragama. Sopir ngomong agama, mengeluarkan fatwa menurut saya. Tukang ojek mengeluarkan fatwa menurut saya. Tukang
tukang sayur mengeluarkan fatwa, pedagang mengeluarkan fatwa, menurut saya rusak agama. Maka beragama ini ada aturan. Apa aturannya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu, kau tanya ahli zikir. Siapa? Para ulama. Ikuti ulama. Bukan kata saya, bukan menurut pendapat saya. Kamu siapa? Siapa kamu? Hah? Kamu sudah hafal Quran? Kamu hafal 6 kitab hadis? Kamu mengetahui ilmu mantik dan yang selainnya? Memahami ilmu tata bahasa Arab? Kalau kamu tidak paham itu semua, berarti kamu bukan ahlinya. Kalau kamu bukan ahlinya, maka kau tanya kepada ahlinya. Jangan kau bikin sendiri. Kalau kau bikin sendiri, maka rusak tatanan beragama. Nanti sekarang banyak yang merusak tatanan beragama. Ya, masing-masing merasa sudah pantas untuk berbicara agama. Akhirnya apa? Mengeluarkan fatwa-fatwa yang justru menyimpang daripada apa yang semestinya. Menganggap semua agama sama. Nah, ini gawat. Ya, tak ada. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diakui oleh Allah melainkan hanya Islam. Harus masuk di dalam etika kita. Tak bisa semua agama sama saja. Kufur. Tapi kalau sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, maka jangan merasa kau paling benar. Nah, tapi kalau soal agama, kita harus yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah saat ini hanya agama Islam. Baik. Jadi littashri. Ya. Jadi ada littaklif, ada littashri. Baik, yang berikutnya wal jamadat irsal at-tashrif li'anna ta'atuhum jibiliyah la yukallifuna biha wa hadha huwa alladhi i'tamadahu Muhammad ar-Ramli wa khalafahu Asy-Syaikh Ibn Hajar tab'an li jami'il muhaqqiqin kasubki wa man ittaba'ahu faqala annahu sallallahu alaihi wasallam mursalan ilaihim irsal at-taklif lima yaliqu bihim. Tadi pendapat yang tadi mengatakan bahwasanya litasyrif saja Nabi diutus kepada malaikat, itu pendapatnya Imam Ramli. Adapun pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ya, kata Imam Ibn Hajar, dan juga pendapat ini diikuti oleh Al-Imam As-Subki dan ulama yang lainnya. Menurut mereka, Nabi juga diutus kepada para malaikat dengan satu perintah, dengan taklif yang sudah dipahami oleh para malaikat dengan keadaannya mereka. Ini pendapat daripada Al-Imam Ibn Hajar dan juga Al-Imam As-Subki dan juga diikuti oleh banyak daripada para ulama. Nah, jadi yang paham kita nih, ternyata Nabi itu juga diutus untuk para malaikat. Ya, tapi tadi kalau tidak litasyrif, litaklif. Kalau litasyrif hanya pemuliaan saja. Kalau litaklif, maka taklifnya itu berdasarkan apa yang sudah dimaklumi oleh para malaikat, yang sudah dipahami oleh para malaikat sesuai dengan keadaan para malaikat. Nah itu, ya, paham ya sampai sini ya? Ini nambah pengetahuan baru kita. Kemudian qala minhum ar-raqib as-sajid ila yaumil qiyamah wa man kadzdzaba bihi al-insan insi at-tafsilan wa ijmalan wa qad allafa bihi al-jinn kadzalika wa syartu dzalika Ya'juj wa Ma'juj wa tahqiq annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'il anbiya wal umam as-sabiqah.
Juga Nabi ini diutus untuk siapa? Untuk Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ajaran Nabi ini. Ya, jadi Ya'juj wa Ma'juj juga ditaklif. Karena Ya'juj wa Ma'juj ini juga termasuk makhluknya Allah. Ya, hamba-hamba Allah. Namun mereka ini banyak berbuat nanti kerusakan di muka bumi. Nanti di akhir zaman. Nabi juga diutus kepada siapa? Kepada seluruh nabi selain Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Ya, Nabi diutus juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bi'iktibar alamil arwah. Kapan diutusnya? Ketika di alam arwah. Sebelum Allah menciptakan daripada al-kaun alam semesta ini, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang pertama diciptakan Allah adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi Muhammad itu disebut dengan Abul Arwah. Abul Arwah. Adapun Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar. Al-Bashar kulit. Ya. Roh kita terpaut kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Abul Arwah. Jadi sebelum diciptakan yang lain-lain, Nabi Adam belum diciptakan, yang lain-lain belum diciptakan. Siapa yang pertama diciptakan? Qala ya Jabir. Di dalam hadis Jabir, qala ya Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang pertama sekali diciptakan Allah? Maka Nabi menjawab, ya Jabir, inna Allaha, sesungguhnya Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan daripada semesta ini dan isinya, termasuk Nabi Adam dan yang lain-lain daripada para nabi. Maka secara tidak langsung Nabi ini adalah diutus kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kapan? Di alam arwah. Di alam arwah. Tidak ada yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membawakan kabar bahwasanya nabi yang terakhir akan datang dan namanya di langit dikenal dengan Ahmad. Wa Muhammad fil ardh, di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Tiap nabi ya, bagi tahu ya berita itu. Bahkan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dilahirkan, ya tanaqqal berpindah min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalat yadul ilm al-qadim illa man khassafa min taklimi abihi al-karim Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Nabi Adam masuk ke sulbi Nabi Adam, berpindah ke sulbi Nabi Nuh. Kata ulama menyatakan bahwasanya para nabi itu diselamatkan karena mereka semua membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam sulbi Nabi Adam terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diselamatkan oleh Allah daripada banjir yang besar itu, dikatakan pada sulbi Nabi Nuh dibawa daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim diselamatkan daripada apinya Namrud, dibakar Nabi Ibrahim, tidak terbakar, bahkan merasakan dingin. Kenapa? Karena di dalam sulbi Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai berpindah nur tersebut kepada seseorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itulah ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, yang nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nasab Nabi ini wajib hukumnya untuk kita ketahui, bahkan diwajibkan untuk dihafalkan. Kalaupun tidak hafal, minimal kita tahu, minimal kita pernah mendengar, itu paling sedikit. Ya syukur-syukur dihafalkan. Kan sudah ada lagunya tuh, ya dibikin lagu nyanyian, syair, supaya mudah untuk dihafalkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai selesai. Ya, anak-anak kita setelkan itu biar hafal. Ya, jangan disetelkan lagu di mana kemana, di mana kemana, mana kemana, di mana, bingung anak kita. Mau ikut siapa tak tahu. Lagi hamil, istri hamil, anak lagi kecil, didengarkan salawat pada Nabi supaya kenal dengan Nabi. Dulu orang tua kita kalau nimang-nimang kita dibacakan salawat. Sekarang mak-mak enggak, mak-mak kebanyakan sekarang sambil nimang-nimang anaknya dia nyanyi-nyanyi, dia tiktokan, dia bikin status. Kemana, di mana, anak besar bingung. Akhirnya tak tahu mau ikut siapa. Siapa yang mau dia ikuti? Siapa yang mau dia jadikan guru? Siapa yang mau dia jadikan contoh? Tak tahu dia. Aku bingung. Makin aku belajar agama, makin aku bingung. Ustaz ini ngomong dia yang benar, Ustaz ini ngomong dia yang benar. Aku tak tahu mana yang benar. Karena waktu kecil dinyanyikan tadi di mana kemana. Oh di mana? Mau kemana? Walhasil ma'asyiral hadirin, kita ini sudah banyak menyimpang daripada jalan para salaf kita, orang-orang tua kita terdahulu. Bahkan dalam hal yang kita anggap sepele, bagaimana itu orang tua kita mendidik kita. Tapi sekarang kita katakan baca salawat bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, menjauhkan diri kita dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekarang anak-anak kita menjadi banyak yang kurang ajar, banyak yang tidak berakhlak, banyak yang tidak tahu bagaimana tata krama. Bahkan kadang-kadang lewat di depan muka orang tua ini, berjalan begini, dulu kita diajarkan kalau jalan-jalan depan orang tua begini, sekarang berjalan begini ini bid'ah, berjalan begini ini syirik. Kenapa? Untuk di depan manusia, nyembah manusia. Ini akibat kedangkalan di dalam belajar ilmu akidah. Dulu kita tahu kalau lewat depan orang tua begitu. Sekarang syirik ya. Masuk neraka nanti. Ya Allah, ya Karim, ya Rahim. Ya. Nama ma'asyiral hadirin ya. Majelis yang seperti ini harus kita hidupkan kembali. Harus kita ramaikan. Kalau bukan kita yang meramaikan majelis yang seperti ini, siapa lagi? Bawa anak-anak kita, bawa remaja-remaja kita ke masjid ini. Jangan biarkan mereka nongkrong di jalan-jalan lah. Waliyahulillah. Sebagian mereka terkena narkoba, sebagian mereka nyabu-nyabu, kita pura-pura tidak tahu. Waliyahulillah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kita ini pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahkan tidak peduli dengan anak kita, apalagi sama keponakan, apalagi sama tetangga. Sekarang ini masing-masing kita sudah pakai prinsip nafsi-nafsi. Lantaklah situ anak tetangga sebelah, lantaklah situ keponakan anak, lantaklah situ bapaknya ada. Sudah tidak ada lagi ghirah di dalam hati kita. Sudah tidak ada lagi kecemburuan ketika kita melihat remaja-remaja kita sekarang tidak jelas berada di jalanan. Entah apa yang mereka lakukan di waktu-waktu yang seperti ini. Bahkan di waktu-waktu yang begitu mulia, bainal maghrib wal isya. Di mana mereka berada? Di depan televisi. Di mana mereka berada? Dengan HP-nya. Di mana mereka berada? Nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di jembatan-jembatan. Apa kita mau belajar dengan anak-anak kita seperti itu, ma'asyiral hadirin? Mau sampai kapan ini akan
berjalan seperti ini. Kita perhatikan di masjid-masjid sudah tidak ada lagi anak muda, yang ada hanya orang-orang tua yang tinggal menunggu panggilan Israel. Kemana mereka? Mereka yang akan melanjutkan estafet ini, majelis ini. Mereka yang akan melanjutkan ini masjid. Mereka yang akan melanjutkan ibadah kita. Mereka yang akan mendoakan kita. Kalau mereka tidak tahu bagaimana caranya, apa yang kita mau harapkan dari mereka? Ini tanggung jawab bagi kita semua. Kalau ada majelis-majelis yang seperti ini, ayo bawa anak kita, ayo bawa istri kita, ayo bawa keponakan kita. Ajak mereka. Ada anak-anak kita, biarkan mereka bermain di sini. Tidak menjadi masalah. Kalau sholat, jangan. Paham nggak? Bisa diterbalik. Karena kedangkalan kita di dalam memahami agama. Sholat kita bawa anak-anak kita, mengacau dari masjid. Sholat. Yang diajak anak itu kalau ada pengajian nih, majelis taklim, bawa anak-anak. Tapi kalau sholat, biarkan mereka di rumah. Apalagi yang masih belum mumayyiz, apalagi yang belum khitan, apalagi yang masih ngompol. Jangan bandingkan dulu dengan Sayyidina Husain, beda. Sayyidina Hasan, beda. Para sahabat, beda. Enggak, dulu Sayyidina Husain di masjid, Nabi lagi sholat, jadikan Nabi kuda-kudaan. Sayyidina Husain umur 7 hari sudah dihitan. Anak kita 12 tahun baru kita hitan. Maka mesti paham, ya. mesti belajar supaya tidak merusak tatanan beragama. Nah, oleh karena itu, ya, majelis ini anda nggak tahu, ini majelis ini apa sekali ini saja, atau di masjid ini anda nggak tahu. Ya, karena kemarin perbincangan kita itu rutinan majelis ini. Ya, kami tidak minta dibayar, Pak. Ya, wallahi sampai hari ini anak belum pernah makan dari amplopan. Anda ingatkan lagi. Ya, sampai hari ini anak belum pernah makan dari amplopan. Ya. Namun bantu kami lagi bangun masjid. Kami lagi bangun pesantren di Pekanbaru di kilometer 19. Besar tulisannya pinggir jalan itu. Ya. Nah itu saja. Bantu kami bangun masjid. Kapan lagi mau bangun rumah di surga? Itu saja. Setiap amplopan yang dikasihkan ke anak selalu ke sana lari. Alhamdulillah, ya, kita ada usaha, kita ada pekerjaan sehingga kita tidak mengharapkan makan dari dakwah ini. Insya Allah sampai anak mati, insya Allah. Amin. Insya Allah sampai anak mati, insya Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan. أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الأنبياء di alam arwah. Wa inna ruhahu khuliqat qabla al-arwah wa arsalaha Allah ilaihim wa balaghat al-jami' wal anbiya. Nawa bihi alimul ajza, alamul ajza. Jadi para nabi ini, ya, ketika mereka diutus terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka merupakan perwakilan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ya, Nabi kita ini paling mulia. Alhamdulillah. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dikarenakan Nabi itu adalah Nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Kita ini umat yang terakhir, iya, tapi yang pertama masuk surga. Tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Alhamdulillah. Ini nikmat daripada Allah. Maka pertahankan, ya, daripada kita menjadi umat Nabi ini dipertahankan, jangan dijual. Ya, jangan dijual. Nabi dulu dan para sahabat hijrah
dari Mekah ke Madinah itu di dalam rangka mempertahankan agama, mempertahankan keyakinan, mempertahankan keimanan. Tuh, bukan karena berdagang, bukan karena nyari fulus. Merantau bukan karena nyari dunia, bukan. Merantau karena mengamankan iman, merantau karena menyelamatkan agama, ya, bukan cari duit, bukan. Nah itu dulu. Nah, jangan sampai ya kita salah hijrah. Hijrah itu harusnya dari yang buruk ke yang baik. Nah, tapi ada yang hijrah salah hijrah, makin hijrah makin rusak. Yang tadinya ngomongnya asik, bergaulnya enak, mukanya cerah, kalau dilihat hati senang, katanya sudah hijrah. Setelah hijrah ngomongnya ketus, ngomongnya kasar, ngomongnya gak enak didengar, pegawainya udah berubah. Nanya pula, manhaj ente apa? Manhaj kamu apa? Itu semanhaj enggak ya? Sekarang kita beda manhaj. Bukannya berlipat 16, asal lihat orang salah, padahal sebelumnya enak bukannya dilihat. Ngomong sama dia, ngobrol sama dia asik, tapi katanya sudah hijrah, ternyata salah hijrah. Bukan jadi nambah baik, bukan jadi nambah lembut, bukan nambah ceria wajahnya, bukan nambah asik ngobrol sama dia, justru sebaliknya. Itu salah hijrah kalau begitu. Iya, ada nggak yang model begitu? Banyak. Bukan ada. Di Pekalan Kilici ada nggak? Banyak. Banyak. Bukan ada. Banyak. Bahkan kadang-kadang bermusuh sama orang tuanya, bermusuh sama saudaranya. Tidak berteguran. Gara-gara beda dalam hal yang sifatnya furu'iyah. Tak berjenggot saja salah kita. Gara-gara sama masukkan anak tempat belajar, baru pulang, belum lagi setahun mondok pesantren, baru setengah tahun pulang karena corona. Waktu pulang ke rumah, bapaknya dikomentari, bapak tidak ada jenggot, bapak pelihara jenggot bapak. Seakan-akan pelihara jenggot ini wajib. Dalilnya begini pak, kata guru kami begini. Oh iya, akhirnya bapaknya terpaksa lah beli minyak laba-laba. Wah, diusapnya pakai minyak kemiri, berbulan-bulan pukul satu helai. Ada panjang apa sampai ya demi anak tadi masih ini orang tua memang ya masya Allah. Tapi ente salah jalan. Ada lagi orang tua yang tidak paham. Ketika anaknya mondok di satu pesantren, kita tanyakan kenapa anak dimasukin mondok situ. Ya itu pilihan dia bahlul. Bodoh kita dari orang tua. Anak baru tamat SD kita suruh dia pilih. Seharusnya kita ini orang tua yang tahu mana yang baik buat anak kita, mana yang tidak baik buat dia. Makanya tanya sama yang paham, jangan mikir sendiri. Ada lagi ketika ditanya kenapa anak ente mondok di situ, dia karena kawan-kawannya ke sana semua. Nah, modal dulu ini. Ini masalahnya soal ilmu agama. Ini masalahnya soal akidah. Kalau kita biarkan anak kita milih sendiri, lantas apa guna kita jadi orang tua? Bikin anak saja, kasih makan, kasih minum, terus saja begitu. Nah itulah beda kita sekarang, masyarakat hadirin. Kalau dulu, ya dulu, kita ini ngomong dulu lah. Walaupun yang di sini ini lebih banyak, umurnya lebih tua dari anak. Mungkin mereka lebih pengalaman, atau lebih pengalaman. Ya, tapi anak juga cukup merasakan yang dulu itu. Yang tidak dialami oleh anak-anak umur 17 tahun sekarang. Kalau dulu kita jumpai ya orang-orang tua kita itu, kalau ada ulama, ada tokoh agama di
daerahnya. Mau ngapa-ngapain nanya dulu. Sampai mau nikahkan anak laporan dulu tanya kira-kira kapan. Begitu mereka contoh kepada para ulama. Sekarang merasa jadi ulama semua. Merasa jadi ulama semua. Baru bisa baca Quran dan merasa jadi ulama. Oh ya, alhamdulillah. Nah ini kita kepengen balikkan lagi, masyaallah hadirin ya. Menundukkan hati ini berat memang. Ya, menundukkan nafsu yang tidak ada di dalam diri kita ini berat memang. Merasa diri kita kurang, merasa diri kita tidak tahu, merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, merasa ilmu kita ini masih seujung kuku, merasa akhlak kita ini belum baik. Ini berat. Manusia itu maunya memang merasa dirinya besar, dirinya alim, dirinya tahu segalanya, akhlaknya sudah baik. Itu nafsu manusia. Sudah menjadi nafsu, sifat nafsu itu. Namun Allah lengkapi kita dengan akal yang diisi dengan ilmu untuk menundukkan ini yang namanya nafsu, agar kita menjadi orang pribadi-pribadi yang memang baik. Nah mudah-mudahan ya kita semua yang duduk di sini dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum selesai ini nih. Jam 10. Sabar dulu. Sabar duduk di majelis ini mulailah itu pantat goyang-goyang. Pulang satu-satu. Tapi kalau kontak bola wajah pantat tahan di bumi. Pantat macam dipaku. Tak bergerak. Matanya melotot. Etikaf dia di depan televisi dulu. Sempat pula bikin kopi dulu. Bangun malam jam 1 jam 2 mau ngapain? Nonton bola. Bukan mau tahajud. Tapi kalau dia jaga di sekali ini baru setengah jam tidur. Baru setengah jam pulang. Tak kuat dia. Ya. Padahal kita duduk di masjid ini dapat pahala. Lebih-lebih lagi duduk di majelis ilmu ni. Ya. Lebih utama dari salat 1000 rakaat. Ada? Ente salat 1000 rakaat hari ini ada? Tunjuk tangan. Apa ini? S20 hadiahnya. Yang salat hari ini 1000 rakaat saya pun ada? Tak ada. Yakin ada? Tak ada? Kita ada? Jangan sekarang ini. Salat 100 rakaat saja sudah makan. Kalau dulu kita dibimbing oleh guru kita diajak salat 100 rakaat untuk menundukkan nafsu kita. Walaupun bacaannya cuma melelahkan, berat juga ternyata. Nah, tapi 1000 rakaat tak ada. Ada antar jenazah 1000 jenazah hari ini? Tak ada. Untuknya 1000 orang sakit? Tak ada. Maka ganjaran majelis yang kita duduk di sini di 1 jam, 1 jam setengahnya ini lebih utama dari salat 1000 rakaat. Lebih utama dari ngantarkan 1000 jenazah, lebih utama dari munculin 1000 orang sakit. Lantas apa lagi yang mau kita cari? Seminggu kemarin ada tak kita duduk di majelis taklim? Bulan kemarin ada tak kita duduk di majelis taklim? Tak ada. Rugi kita. Kita orang yang rugi. Waktu kita habis begitu saja. Dari pagi sampai sore ngurus dunia. Bangun pagi ngurus dunia. Hanya dunia saja kita fikirkan. Tak ada waktu untuk duduk di majelis taklim. Kalau sudah diajak ke majelis taklim, sibuklah, inilah, itulah, macam-macam halangan. Sampai kucing meninggal jadi halangan. Oh, anak malam kita hadir dulu ke majelis taklim. Kenapa? Kucing anak baru dikumpulkan dari kucing jadi alasan. Maka jadilah orang yang berpikir mana baik, mana tidak baik. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Majelis ilmu ini menjemurkan, baca kitab, diterangkan. Beda sama tabligh akbar. Tabligh akbar beda. Tabligh akbar ya. Berbeda dengan majelis ilmu. Dan orang yang datang ke majelis ilmu itu dengan niat. Di antara niatnya itu bawa pena, bawa buku, bawa catatan. Tapi kalau tabligh akbar yang dengar-dengar namanya tabligh. Ya. Nah itulah beda nyari ilmu itu mendatangi.
Ya, minimal datang ke masjid ini itu sudah kita insya Allah dikategorikan orang yang mencari ilmu yang akan dimudahkan urusan kita, urusan akhirat kita, masuk surga insya Allah dimudahkan, apalagi cuma urusan dunia kecil. Ya, maka dikatakan oleh para ulama kalau orang tahu fadilah duduk di majelis ilmu, mereka akan tinggalkan perdagangan mereka, mereka akan duduk di sini. Makanya ketika Nabi sudah wafat, Abu Darda datang ke pasar, dia lihat orang sibuk semua. Hah? Di masjid ada taklimnya dan beginilah sedikit. Di pasar ramai. Datang Abu Darda, dibilang, "Woi, warisan Nabi lagi dibagi ke masjid. Ayo orang-orang ke sana." Kira ramai, harus, piti masrah ini. Kalau piti ini kita udah satu. Pondok-pondok datang ke masjid. Sampai di masjid lihat orang tak ada, lagi majelis taklim pada begini. Ya udah ada bohong. Oh tadi bilang ada orang bagi-bagi warisan Nabi. Itu kan majelis taklim. Kalau udah ada ini lah warisan Nabi. Apalagi yang mau warisan Nabi? La yurasu dirhaman awal dinar. Nabi itu tidak mewariskan dirham wala dinar. Alladzi yurasul ilm. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka kalau tahu maka orang akan berbondong-bondong. Tapi itulah wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Apa kita pikir kita duduk di sini datang ke masjid ini karena keinginan kita? Karena kita sehat? Karena kita punya kendaraan? Karena uang kita lagi banyak? Karena pikiran kita lagi tenang? Apa karena itu? La Allah. La Allah. Tidak kita bergerak, melainkan bergeraknya kita karena Allah yang menggerakkan kita. Tidak kita berjalan kemari, melainkan dengan berjalannya kita itu ada kehendak Allah untuk kita berjalan kemari. Kalau tidak karena kehendak Allah, tak mungkin kita duduk di masjid ini, ma'asyiral hadirin. Maka berarti kita ini diinginkan Allah jadi orang baik. Kalau tidak, mungkin kita di jam segini nongkrong depan TV, ya, main HP, ya kan? Ada juga main game. Nah, alhamdulillah duduk di sini di paling tak sejam setengah 2 jam, tidak main HP, tidak main game, tidak nonton TV, tidak ngomongin orang, matanya terpelihara dari maksiat, kupingnya terpelihara dari maksiat, mulutnya terpelihara dari riba. Minimal dulu di majelis ini, benar tak? Alhamdulillah, nikmat Allah enggak ini? Nikmat Allah, alhamdulillah. Coba keluar ke sana, ada orang lewat, stopin dulu datang ke majelis ini. Pak, sini Pak, datang ke majelis, duduk ke majelis, Pak, sini Pak. Ini uang 1 juta, duduk di majelis. Tak mau dia. Maka nikmat ini tak bisa dibeli, masyaallah hadirin. Ya, ini nikmat duduk di majelis ilmu ini tak bisa dibeli. Tak bisa dibeli. Nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita mati hari ini atau kita mati pekan ini, mudah-mudahan 2 jam kita duduk di sini ini bisa menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang lain-lain mah, ya, rapor kita itu, oh ini merah. Tapi ada ini dia duduk di majelis ilmu ni nak. Ini ada nih. Dia duduk dengan tenang, dia duduk dengan senang, dia duduk dengan gembira, dia duduk dengan niat. Ini, ya. Gara-gara ini bisa masuk surga, insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya Hayyu ya Qayyum. Ila yaumil qiyamah hatta ila nafsi. Sampai Nabi itu pun dikatakan Nabi itu diutus untuk dirinya sendiri. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa
kafatan linnas. Tidak diutus Nabi itu untuk melainkan untuk seluruh manusia, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu diutus bahkan untuk dirinya sendiri. Ila nasi kama wa qawlu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Faman nafa umuman ba'athahu sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Qala dzalika al-Bajuri wa qala aidan wa rajih annahu mursilun ila al-malaikah irsal at-tashrif wa in rajaha ba'dhum huna khilafahu wa ma arsalahu ila sa'ir al-hayawanat wa arsala at-tashrif qat'an ay bila khilaf. Jadi ya, Nabi itu kalau diutus bagi hewan benda-benda lain itu lin tasyrif, tidak ada khilaf. Yang ada khilaf tadi soal diutusnya Nabi kepada malaikat, ada khilaf. Ada yang mengatakan lin tasyrif, ada yang mengatakan lin taklif. Tapi untuk yang selain daripada malaikat semuanya lin tasyrif sebagai pemuliaan. Baik. Ya Allah, harakat lagi irsal ilal malaikat. Wajib ala kulli mukallafin, wajib bagi tiap orang mukallaf ayat kita agar dia itu beriktikad annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin, paling utama, paling baik nabi dan rasul. Itu harus. Ya. Wa sayyiduhum, dan pemimpin bagi mereka.